Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Khairuddin, mahasiswa Universitas IFET, Prodi PVTM Reguler 1D. Di sini saya akan membicarakan tugas dan peran sebagai manusia. Manusia dengan makhluk Allah lainnya itu adalah sangatlah berbeda. Apalagi manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Salah satu, manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya dalam bentuk penciptaannya. Namun, kemudian manusia bukan terletak pada penciptaannya yang baik, tapi tergantung pada apakah dia bisa menjalankan tugas dan peran yang telah digariskan oleh Allah atau tidak. Bila tidak, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala kesengsaraannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala tiada putus-putusnya." Paling kurang ada 3 tugas dan peran yang harus dimainkan oleh manusia, dan sebagai seorang muslim, kita bukan hanya harus mengetahuinya, tapi menjalankannya dalam kehidupan ini agar kehidupan umat manusia bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Yang pertama, ada 3 tugas. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah merupakan tugas pokok bagi seorang manusia, bahkan satu-satunya tugas dalam kehidupan manusia, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia dan siapapun dia seharusnya dijalani dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai firman-Nya yang artinya, "Dan aku menciptakan manusia kecuali supaya mereka menyembahku." Agar yang kita lakukan bisa dikategorikan ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling tidak ada 3 kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah segala sesuatu dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan merupakan salah satu kunci diterimanya suatu amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdampak positif bagi manusia yang melaksanakan suatu amal, karena meskipun apa yang harus dilaksanakan itu berat, ia tidak merasakannya sebagai sesuatu yang berat, apalagi amal yang memang sudah ringan. Yang kedua, lakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Rasulnya. Manakala seorang muslim telah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah, maka tidak ada penyimpangan dalam kehidupan ini yang membuat perjalanan hidup manusia menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketiga adalah lakukan segala sesuatu dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan membuat manusianya hanya punya satu kepentingan, yakni ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini terjadi, maka upaya menegakkan kebaikan dan kebenaran tidak akan menghadapi kesulitan apapun, terutama kesulitan dari diri penegaknya. Hal ini karena hambatan-hambatan itu seringkali terjadi karena manusia memiliki kepentingan-kepentingan lain yang justru bertentangan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua yaitu peran sebagai manusia dalam pandangan muslim, yaitu kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Nilai-nilai dan ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditegakkan dalam kehidupan di dunia ini. Untuk menegakkan, manusia diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini untuk menegakkan syariat-syariatnya. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya aku tidak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Untuk bisa menjalankan fungsi khalifah, maka manusia harus menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menyiarkan kebaikan dan kemaslahatan. Ini merupakan perkara yang sangat mendasar untuk bisa diterapkan, dan tanpa kebenaran, keadilan serta kebaikan dan kemaslahatan, tidak mungkin tatanan kehidupan umat manusia bisa diwujudkan, karena ini menjadi persyaratan utama bagi manusia untuk menjalankan fungsi khalifah pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menjauhkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah maka akan dapat azab yang sangat berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Tugas yang ketiga yaitu membangun peradaban. Kehidupan dan martabat manusia sangat berbeda dengan binatang. Binatang tidak memiliki peradaban sehingga betapa rendah derajat binatang itu. Adapun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun dan menegakkan peradaban yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia sebagai pemakmur di muka bumi ini. Allah berfirman yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan pemakmurannya. Untuk bisa membangun kehidupan yang beradab, ada 5 pondasi masyarakat beradab yang harus diwujudkan dan diperjuangkan pelestariannya, yaitu pertama, nilai-nilai agama Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akal merupakan potensi besar untuk berpikir dan merenungkan segala sesuatu. Yang ketiga, harta yang harus dicari secara halal dan bukan menghalalkan segala cara. Yang keempat, itu adalah kehormatan manusia dengan akhlaknya yang mulia yang harus dijaga dan dilestarikan. Dan yang terakhir yaitu kelima, keturunan alam nasab manusianya itu harus jelas sehingga dalam masalah hubungan seksual misalnya manusia tidak akan melakukannya kepada sembarang orang. Manakala manusia tidak mampu membangun peradaban sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka martabat manusia akan menjadi lebih rendah dari binatang. Hal ini karena manusia bukan hanya memiliki potensi fisik yang sempurna dibanding binatang, juga manusia punya potensi berpikir dan berpendapat bimbingan, yaitu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. Itu dia tadi tugas dan peran manusia dalam pandangan muslim. Semoga kita dijauhkan dari segala dosa-dosa, perlakuan-perlakuan yang tidak baik, dan bisa menjalankan tugas dan peran manusia sebagai seorang muslim yang baik. Untuk akhir kata, bila ada kesalahan maupun tutur kata maupun perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a